Bayangkan seorang anak kecil berusia 5 tahun duduk di depan sebuah piano tua di sebuah kota kecil di Austria. Jemarinya menari di atas tuts, menciptakan melodi yang belum pernah didengarkan dunia. Begitu indah, begitu sempurna, seolah dikirim dari surga. Anak itu adalah Wolfgang Amadeus Mozart, seorang jenius musik yang tak hanya menciptakan nada-nada abadi, tapi juga mengubah sejarah musik untuk selamanya. Di balik kejeniusannya tersembunyi kisah tentang ambisi, perjuangan, cinta, dan tragedi. Inilah perjalanan hidup sang maestro, dari keajaiban masa kecilnya hingga warisan abadi yang ia tinggalkan untuk dunia. Wolfgang Amadeus Mozart, yang bernama asli Johannes Chrysostom Wolfgangus Gottlieb Mozart, yang biasa dipanggil Wolfi atau Amadeus. Mozart dianggap sebagai salah satu dari komponis musik klasik yang terpenting dan salah satu yang terkenal dalam sejarah, dengan musiknya yang dikagumi karena keindahan melodi, keanggunan formalnya, serta kekayaan harmoni, dan juga teksturnya. Karya-karyanya sekitar 800 lagu, termasuk dari gubahan-gubahan yang secara luas diakui sebagai puncak karya musik simfoni, musik kamar, musik piano, musik opera, dan musik paduan suara. Banyak dari karya Mozart yang dianggap sebagai penemu standar konsert klasik dan diakui sebagai mahakarya musik zaman klasik. Lahir pada tanggal 27 Januari 1756 di Salzburg, Austria, dari pasangan Leopold Mozart dan Anna Maria Walpurga Perl. Mereka yang berasal dari keluarga golongan menengah di Eropa. Kakek dan nenek Mozart pun berasal dari keluarga yang memahami musik sebagai bahasa kedua mereka. Pasangan Mozart melahirkan 7 anak, namun sayangnya kelima saudara Mozart tidak selamat karena mengalami berbagai penyakit. Beberapa di antaranya tidak diketahui. Hanya tersisa kakak perempuan Mozart, yaitu Maria Anna Mozart, yang dijuluki Nannerl, yang juga merupakan seorang komponis dan juga pianis. Leopold Mozart diketahui adalah seorang komponis, konduktor, guru, pemain biola Jerman. Ia dikenal sebagai ayah sekaligus guru bagi Wolfgang Amadeus Mozart, yang memulai karirnya sebagai musisi pada tahun 1740. Dan ia juga menerbitkan 6 trio sonatas opus 1, dan pada tahun 1747 ia menikahi Anna Maria Perl. Mereka dikaruniai 7 anak, walaupun hanya 2 yang mampu bertahan hidup hingga dewasa. Sikap kepraktisannya yang ketat membuat Mozart disiplin mempelajari ilmu seni, bahkan saat dia masih anak-anak. Ibu Mozart sendiri diketahui sebagai ibu rumah tangga, namun dari sebuah penelitian di perpustakaan Carnegie yang beberapa di antaranya mengungkap dari surat-surat yang dikirim ibunya selama tur di Munich, bahwa ibu Mozart dapat membaca notasi musik yang diartikan sebagai seorang musisi atau komposer. Mozart yang dikenal memiliki bakat absolute pitch, yaitu mengenal dan mengingat nada dengan tepat tanpa bantuan alat. Mozart dijuluki anak ajaib pada saat ia masih kecil, bukan tanpa alasan. Mozart kecil sudah bisa memetik chord pada harpsichord pada usia 3 tahun. Dan pada usia 4 tahun dia sudah bisa mengarang karya musik seperti sonata biola dan beberapa minuet. Lalu bahkan melakukan improvisasi pada musik dari para pendahulunya. Tak kalah dengan Mozart, kakak perempuannya yaitu Nannerl, dia juga adalah pemain piano yang andal. Pada usia 7 tahun ia bisa memainkan piano bersama ayahnya. Ayah Mozart melihat bakat kedua anaknya ini, merasa terpanggil untuk melakukan konser dan tur di Eropa untuk memamerkan bakat anaknya yang luar biasa saat itu. Mukjizat yang Tuhan izinkan lahir di Salzburg adalah deskripsi Leopold tentang putranya, dan dia sangat sadar akan tugasnya kepada Tuhan seperti yang dia lihat, untuk menarik perhatian dunia terhadap mukjizat itu dan kebetulan mengambil untung dari melakukannya. Pada bulan September 1762, Leopold mengambil cuti panjang dari jabatannya sebagai wakil Kapellmeister di Istana Pangeran Uskup Agung di Salzburg untuk mempromosikan anaknya pada raja-raja dan rumah-rumah para bangsawan. Lalu Leopold mengajak keluarganya untuk tur panjang. Mereka pergi ke semua tempat musik utama di Eropa Barat, Munich,
Augsburg, Stuttgart, Mannheim, Mainz, Frankfurt, Brussels, dan Paris, di mana mereka tinggal selama musim dingin dan berangkat ke Vienna. Di sana Mozart bermain piano di depan Ratu Maria Theresia yang terpukau akan keahlian permainan Mozart dan Nannerl bermain piano di depan Raja Bayern Munchen. Setelah tur pendek itu, Mozart harus mengikuti konser yang cukup panjang selama 3 tahun, yaitu di Paris pada tahun 1763 sampai 1765 dan di London pada tahun 1764. Keluarga Mozart mengadakan tur kembali melalui Den Haag, Amsterdam, Paris, Lyon, dan Swiss, dan tiba kembali di Salzburg pada November 1766. Para raja dan bangsawan juga menguji kemampuan Mozart, di antara lain dengan mengimprovisasi tema-tema yang diberikan oleh penguji dengan mata yang ditutup dengan selembar kain. Dari sanalah Mozart dijuluki sebagai anak ajaib di Eropa. Paris, mereka bertemu dengan beberapa komposer Jerman, dan musik pertama yang diciptakan Mozart dipersembahkan untuk putri kerajaan berupa sonata, keyboard, dan biola. Di London dia juga bertemu dengan anak dari Sebastian Bach, yaitu Johann Christian Bach, yang sering dipanggil sebagai English Bach, dengan Mozart kecil yang duduk di pangkuan Johann, dan mereka memainkan piano bersama-sama. Dan di bawah pengaruhnya, Mozart mengubah simfoni pertamanya. 2 lagi menyusul selama tinggal di Den Haag dan dalam perjalanan pulang. Setelah lebih dari 9 bulan di Salzburg untuk menghindari epidemi cacar, Mozart berangkat ke Wina pada tahun 1769 dan atas permintaan Kaisar Wina, Mozart mengubah opera buffa, komik opera, La Finta Simple, namun tak terpentaskan di teater istana. Hanya pada misa dan peresmian gereja panti asuhan, drama itu bisa dipentaskan. Namun di Salzburg pada tahun 1769 dipentaskan di istana Uskup Agung. Di situlah Mozart diangkat menjadi Konzertmeister. Tur pertama yang dimulai pada tanggal 13 Desember 1769 dan berlangsung selama 15 bulan. Tetapi kali ini ibu dan saudara perempuan Mozart tetap tinggal di rumah karena suatu alasan. Penguasaan gaya opera Italia merupakan syarat karir mengarang untuk sukses di tingkat internasional, dan kekuasaan politik Austria atas Italia Utara memastikan bahwa pintu-pintu akan terbuka di sana bagi Mozart. Hasil perjalanan ini cukup baik. Mozart sangat produktif dalam menciptakan komposisi. Di Verona, Mozart menjalani ujian ketat di Accademia Filarmonica, dan di Milan setelah ujian kapasitasnya dalam musik dramatis, ia ditugaskan untuk menulis opera pertamanya, yaitu Mitridati Re di Ponto dan Lucilla Silla. Setelah singgah di Bologna, di mana mereka bertemu dengan ahli teori yang disegani, yaitu Giovanni Battista Martini, mereka melanjutkan perjalanan ke Florence dan melanjutkan ke Roma untuk pekan suci. Di sana Mozart mendengarkan paduan suara Sistina dalam Miserere karya Gregorio Allegri yang terkenal, yang dianggap sebagai karya eksklusif. Tetapi Mozart dengan bakatnya menyalinnya dari ingatannya sendiri. Mereka menghabiskan 6 minggu di Naples lalu tiba di Roma. Mozart bertemu dengan Paus dan diangkat menjadi kesatria Ordo Golden Spur. Setelah kemudian itu, musim panas dihabiskan di dekat Bologna, tempat Mozart lulus ujian untuk masuk ke Accademia Filarmonica. Pada pertengahan Oktober, ia tiba di Milan dan mulai mengerjakan opera baru, Mitridati Re di Ponto, dan dia membawakannya dengan cara tradisional, mengarahkan 3 pertunjukan pertama dari 22 pertunjukan. Setelah perjalanan singkat ke Venesia, ia dan ayahnya kembali ke Salzburg. Kunjungan kedua ke Italia antara bulan Agustus dan Desember. Di Milan, Mozart mengerjakan serenata teatrikal untuk sebuah pesta pernikahan yang dipesan oleh kerajaan Milan. Mozart juga membawakan opera-opera pada waktu itu, tetapi tidak ada catatan untuk pertunjukannya. Hal ini membuat ayah Mozart mengharapkan adanya posisi yang memungkinkan di Milan untuk Mozart. Namun harapan ternyata mengecewakan. Lalu mereka kembali lagi ke Salzburg. Perjalanan Italia ketiga dan terakhir berlangsung dari Oktober 1772 hingga Maret 1773. Lucilla Silla, opera baru yang dipentaskan pada tanggal 26 Desember 1772,
Dan setelah pemutaran perdana yang sulit, mulai terlambat 3 jam dan berlangsung selama 6 jam. Opera ini terbukti lebih sukses daripada Mitridate dengan 26 pertunjukan. Dengan perjalanan singkat ke Venesia, ia dan ayahnya kembali ke Salzburg. Sekembali ke Salzburg, Mozart memiliki masa produktif. Ia memiliki 8 simfoni, 4 Divertissement, beberapa karya sakral substansial, dan serenata alegoris. Kemudian Leopold yang tidak diragukan lagi mencari situasi yang lebih baik untuk putranya daripada apa yang ditawarkan oleh istana Salzburg sebagai maestro kapal di bawah pimpinan uskup agung yang baru, yang kurang simpatik dan tidak ada posisi yang terwujud. Tetapi kontak Mozart dengan Wina terbaru tampaknya memiliki pengaruh yang cukup besar padanya. Lalu sekembalinya Mozart dari Wina, ia mendapatkan posisi sebagai Konzertmeister di istana, yang tugasnya membuat musik sakral khususnya ditujukan untuk penggunaan lokal. Pekerjaan ini tidak sesuai dan membosankan untuk Mozart yang atraktif. Uskup Agung Koledro, seorang pendeta yang progresif, tidak menganjurkan musik mewah dan menetapkan batas waktu yang ketat untuk pertunjukan misa, yang ditolak oleh Mozart tetapi tetap wajib dipatuhi. Uskup Kolergo yang tidak terlalu berminat pada musik membuat Mozart merasa kesal, terutama karena sikapnya yang sering meremehkan Mozart. Untuk melupakan rasa ketidaksukaannya pada Colloredo, Mozart menjadi cukup rajin bekerja dan mengerahkan kemampuannya untuk menciptakan berbagai komposisi. Pada ulang tahunnya yang ke-21, jumlah komposisinya sudah mencapai 300 buah. Mozart yang kini berusia 21 tahun semakin merasakan perlunya membebaskan diri dari dominasi paternal, sementara kecemasan Leopold tentang masa depan putranya pasti sudah sangat jelas bagi Mozart dan ayahnya pada saat itu bahwa pengadilan provinsi kecil seperti di Salzburg bukanlah tempat yang tepat bagi seorang yang jenius dari ordonya. Mozart sekeluarga berencana untuk pergi dan berkarir di Paris, tetapi dengan adanya kontrak dengan kapel Uskup Agung di Salzburg, mereka tidak dapat pergi. Lalu pada tahun 1777, Leopold mengajukan petisi kepada Uskup Agung untuk pembebasannya, dan Mozart bepergian bersama ibunya yang ditugaskan oleh ayahnya untuk mengawasi Mozart. Mereka pertama kali pergi ke Munich, di mana pangeran dengan sopan menolak tawaran jabatan kepada Mozart. Selanjutnya mereka pergi mengunjungi Augsburg untuk tinggal bersama kerabat. Di sanalah Mozart menjalin persahabatan yang erat dengan sepupunya, Maria Anna Tekla. Pada akhir Oktober mereka tiba di Istana Elektor Palatin di Milan, yang secara musikal merupakan salah satu tempat yang paling terkenal dan progresif di Eropa. Mozart mencoba mendapatkan jabatan di sana melalui Pangeran Mannerheim, tetapi tidak berhasil. Ia lalu tinggal di sana lebih dari 4 bulan, meskipun ia segera mengetahui lagi-lagi tidak ada posisi yang bisa ia dapatkan. Alasan utama Mozart menetap lebih lama di Mannheim adalah karena ia bertemu dan jatuh cinta kepada Aloysia Weber, seorang penyanyi sopran berusia 16 tahun dan berencana melakukan perjalanan bersama keluarga Weber. Leopold yang mengetahui hal ini menulis surat yang mengatakan bahwa Mozart harus memutuskan pilihannya sendiri, apakah ia mau jadi artis jalan yang akan dilupakan orang seiring berjalannya waktu atau menjadi seorang musisi yang terkenal, dicintai dan ditulis di berbagai buku. Walaupun kecewa tidak ada posisi untuknya dan ditambah lagi karena cintanya ditolak oleh Aloysia, Mozart meneruskan perjalanannya ke Paris. Di Paris, Mozart mulai bekerja dan memberi les-les privat dan menciptakan lagu-lagu sesuai dengan selera orang Prancis. Prestasi terpentingnya adalah Simfoni K297 yang dikomposisi untuk konser spiritual, sebuah karya cemerlang dalam nada D mayor, di mana ia memenuhi selera publik Paris dan para musisi akan pertunjukan orkestra tanpa mengorbankan integritas. Ia bahkan memanfaatkan perangkat yang mereka kagumi untuk tujuan formal baru. Pada saat pemutaran perdananya pada tanggal 18 Juni, ibunya sakit parah dan pada tanggal 3 Juli ia meninggal. Sepeninggal ibunya di Paris, Mozart tinggal bersama Friedrich Melchior, Baron von Grimm yang adalah teman ayahnya. Segera setelah itu, Grimm menulis dengan pesimis kepada Leopold tentang prospek putranya di Paris, dan Leopold menegosiasikan jabatan yang lebih baik untuknya.
di Salzburg, di mana ia akan menjadi organis istana daripada pemain biola seperti sebelumnya. Meskipun secara nominal masih Konzertmeister, Mozart sendiri sebenarnya sudah mendapatkan posisi di Paris yang memuaskan bagi ayahnya, tetapi yang jelas tidak memuaskan dirinya, tidak ada pembuktian untuk itu. Mendengar tawaran ayahnya, Mozart mempertimbangkannya, kemudian ia kembali ke Salzburg. Akan tetapi ia menunda perjalanan pulang dengan singgah ke Mannheim untuk menemui kelompok orkestra di sana, tetapi kelompok itu telah pindah ke München. Lalu Mozart pergi ke München dan tinggal beberapa waktu bersama keluarga Weber. Tetapi Mozart patah hati karena Aloysia yang mendapatkan posisi soprano dan tidak menganggap Mozart. Ayahnya kesal dengan sikap Mozart yang kekanak-kanakan dan kurang bertanggung jawab dengan suatu jabatan yang penting dan takut akan digantikan dengan orang lain. Dan ia baru tiba di Salzburg pada pertengahan Januari 1780. Sepulangnya Mozart, ia langsung menjabat sebagai organis di sana, yang tugasnya adalah bermain organ di katedral, istana, dan kapel istana, mengubah lagu dan lainnya. Mozart walau mendapatkan jabatan penting sebagai organis, masih tidak akur dengan Uskup Agung Colloredo. Pada musim panas 1780, ia pergi ke Munich untuk mengerjakan pesanan opera Idomeneo, dan Mozart melihat kesempatan ini sebagai kemungkinan melepaskan diri dari Colloredo secara perlahan-lahan. Pertunjukan Idomeneo berlangsung sukses dan disambut hangat oleh publik. Keluarga Mozart sebelumnya pergi ke Augsburg untuk menghadiri perayaan karnaval dan pesta tradisional di kota tersebut. Namun tak disangka Colloredo ternyata juga hadir di pesta itu. Ia memaksa Mozart untuk pergi ke Wina bersama rombongannya dan menghadiri penobatan Kaisar Joseph II. Di Wina, Mozart diperlakukan secara tidak hormat dan ia merasa kesal dan terhina. Masalah memuncak saat wawancara dengan Uskup Agung Colloredo dengan berujung ke pertengkarannya dengan Colloredo pada 9 Mei 1781. Mozart bertengkar dengan hebat dengan Colloredo dan meminta dirinya diberhentikan, tetapi ditolak. Tepat 1 bulan kemudian, Mozart dipecat secara tidak hormat. Mozart yang sekarang tinggal bersama keluarga Weber dan berselang waktu dia membuat operanya sendiri. Saat itu Kaisar Joseph II mengharuskan pegelaran opera Jerman daripada opera Italia secara tradisional. Pada musim panas tahun 1981, rumor tentang hubungan Mozart dan putri ketiga keluarga Weber, yaitu Constanze, adik dari Aloysia yang sudah menikah. Namun Mozart menepis rumor itu dengan menulis surat kepada ayahnya. Akan tetapi pada bulan Desember ia meminta restu ayahnya untuk menikahi Constanze dengan alasan saling cinta. Diketahui belakangan sebenarnya Mozart tidak dapat melepaskan diri karena ibu Constanze mengancam apabila hubungan mereka putus, Mozart harus mengganti uang kompensasi yang telah banyak dikeluarkan. Meski hubungan mereka tidak direstui ayahnya, akhirnya pada 4 Agustus 1782, Mozart menikahi Constanze di Katedral Saint Stephanus. Keesokan harinya Mozart mendapatkan surat dari Leopold yang isinya merestui hubungan mereka, walau surat itu bernada dingin. Kembali ke Wina setelah pernikahan, Mozart memasuki apa yang menjadi periode paling penting dan bermanfaat serta sukses dalam hidupnya. Ia pernah menulis kepada ayahnya bahwa Wina adalah tanah piano dan kemenangan terbesarnya adalah di sana sebagai pianis komposer, dan Mozart mencari nafkah dengan mengajar 3 atau 4 murid kaya yang memainkan konser-konser di rumah bangsawan di Wina. Namun di balik kesuksesannya diketahui Mozart selalu mengalami krisis uang, namun tidak pernah hidup dalam kemiskinan, dan dari 6 anaknya hanya 2 anaknya yang masih hidup. Dia melihat jabatan di istana sebagai sumber keselamatan yang mungkin, tetapi tahu bahwa pengaruh musik Italia di istana di bawah Kapellmeister Antonio Salieri adalah sosok yang kuat dan eksklusif, dan meskipun hubungan pribadinya dengan Salieri tidak pernah kurang dari bersahabat. Pada Desember 1781, Mozart tampil di Istana Kaisar dalam suatu perlombaan informal dengan Muzio Clementi. Mereka berdua membuat improvisasi secara individual dan bersama-sama memainkan sonata.
Meskipun Mozart dianggap menang dalam lomba tersebut, tetapi harapannya untuk mendapatkan jabatan di istana tak terpenuhi. Pada Juli 1782, Mozart menggelar opera Die Entführung aus dem Serail. Opera ini mendapatkan sambutan meriah dari publik. Kaisar Joseph II mengatakan pada Mozart bahwa opera tersebut memiliki nada yang banyak sekali, dan Mozart menjawab, "Jumlah nada yang tepat secara persis, Baginda." Bahkan Gluck meminta pertunjukan opera tersebut diulang. Pada tahun 1784, Mozart bergabung menjadi anggota Freemason, suatu serikat yang mendukung ide persaudaraan di bawah Tuhan. Berkat serikat inilah Mozart dapat meminjam uang pada saat ia perlu. Keberhasilan di gedung opera istana merupakan hal yang terpenting. Joseph II kini telah kembali ke opera Italia, dan sejak tahun 1783, Mozart telah mencari libretto yang cocok. Lalu kemudian ia telah berkenalan dengan Lorenzo da Ponte, orang Italia keturunan Yahudi yang merupakan penyair dan penulis naskah libretto berbakat untuk teater istana. Atas saran Mozart, ia menulis sebuah libretto, Le Nozze di Figaro, berdasarkan komedi revolusioner Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. Tetapi sebagian besar unsur politiknya dihilangkan, dan opera selanjutnya Don Giovanni membahas figur tradisional bangsawan tidak bermoral. Figaro dipentaskan pada Mei 1786 dan diterima dengan hangat, namun tidak sebagus dengan karya komposer terkenal lainnya. Tetapi opera tersebut menikmati popularitas yang luar biasa di Praha. Dan pada akhir tahun, Mozart diundang untuk pergi ke ibu kota Bohemia. Ia pergi pada bulan Januari 1787 dan mementaskan simfoni baru di sana. Opera Don Giovanni digelar pada tanggal 29 Oktober 1787. Don Giovanni adalah opera kedua Mozart berdasarkan libretto oleh Da Ponte dan diterima oleh masyarakat dengan hangat. Kegiatan konser Mozart di Wina kini kembali sederhana. Tidak ada penampilan di Wina yang tercatat pada tahun 1787. Lalu pada April, ia mendengar bahwa ayahnya sakit parah. Mozart menulis surat penghiburan kepada ayahnya yang menunjukkan pandangan tentang kematian, yaitu sahabat terbaik dan paling sejati umat manusia. Berdasarkan ajaran Freemasonry yang dianutnya pada akhir tahun 1784. Lalu pada bulan Mei 1787, ayahnya meninggal. Dari periode ini muncul sejumlah lieder pendek namun menarik dan 3 karya instrumental terkenal, Musikalischer Spaß, Ein kleine Nachtmusik, serenade yang indah dan banyak digemari hingga saat ini. Sekembalinya dari Praha pada pertengahan November 1787, Mozart akhirnya diangkat ke jabatan istana sebagai Kammermusikus, menggantikan Gluck yang telah meninggal. Gaji 800 Gulden tampaknya tidak banyak membantu meringankan kesulitan keuangan kronis Mozart. Namun utang mereka kepada Freemasonry tidak pernah besar, dan mereka selalu mampu untuk memperkerjakan pembantu dan pemilik kereta. Kecemasan mereka lebih pada masalah apakah mereka dapat hidup sesuai keinginan mereka daripada mereka akan kelaparan. Pada tahun 1788, masa ini adalah Mozart mengalami depresi akibat masalah-masalah yang semakin menumpuk, mulai dari surat pinjaman yang ditolak oleh sesama Freemasonry hingga banyaknya karya yang harus diselesaikan. Pada tahun 1790 adalah tahun yang sulit dan tidak produktif. Karena ingin diperhatikan oleh kalangan istana pada musim gugur, ia pergi ke Frankfurt untuk penobatan Kaisaran Leopold II, tetapi sebagai individu daripada musisi istana. Konsernya yang mencakup 2 konser piano dan mungkin salah satu simfoni baru tidak tepat waktu, kurang dihadiri dan mengalami kegagalan finansial. Kecemasan tentang uang adalah tema yang berulang dalam surat-suratnya ke rumah. Namun pada tahun 1791 menjanjikan tahun yang lebih baik. Pada bulan April ia berhasil melamar posisi asisten Kapellmeister
yang sudah tua di Katedral Saint Stephen, yaitu Leopold Hauptmann, dengan harapan akan diangkat sebagai penggantinya. Seorang teman lama Mozart, yaitu Emanuel Schneider, pada tahun 1789 mendirikan sebuah perusahaan untuk mementaskan Singspiel di teater pinggiran kota, dan pada tahun 1791 ia meminta Mozart untuk mengubah skor untuk Die Zauberflöte di Magic Flute, dan Mozart mengerjakan Die Zauberflöte di Praha, dan Mozart sakit selama berminggu-minggu di Praha. Tapi dilihat dari surat-suratnya kepada Konstanzi pada bulan Oktober, ia dalam keadaan bersemangat dan dengan beberapa alasan lebih optimis dengan masa depan. Kembali ke Wina, Mozart mementaskan operanya Die Zauberflöte. Opera ini sukses besar. Libretonya ditulis oleh Emanuel Schneider. Lalu setelah opera ini selesai, Mozart mendapatkan pesanan dari Pangeran Franz von Walsegg untuk membuatkan sebuah requiem yang bermaksud menjadi komposisi tersebut sebagai karyanya untuk mengenang istrinya yang telah meninggal. Mozart tak sempat menyelesaikan karya besar ini, lalu diteruskan oleh muridnya Franz Xaver Süssmayr. Menurut beberapa sumber, Mozart tak sanggup menyanyikan bagian Lacrimosa saat sedang memainkan lagu ini dengan teman-temannya. Dari musiknya yang kelam, Franz Bayer mengomentari dalam album Requiem, "Aku bisa mendengar suara Mozart yang berbicara untuk kepentingannya sendiri, dengan keadaan yang mendesak seperti anak kecil yang sakit, dan melihat ibunya dengan penuh harapan akan ketakutan dan perpisahan." Kemudian, pada bulan November 1791, ia sakit dan terbaring di tempat tidur. Beberapa pengobatan yang tampak pada 3 Desember tidak bertahan lama, dan pada jam 1 pagi pada tanggal 5 Desember Mozart meninggal dunia. Demam miliar yang parah adalah penyebab kematian yang dipastikan. Kemudian, demam radang rematik juga mempertimbangkan riwayat medis Mozart. Telah diajukan termasuk sindrom Scholen-Henoch. Tidak ada bukti yang mendukung kisah bahwa ia diracuni oleh Salieri, saingannya. Mozart dipandang sebagai seniman dengan jangkauan ekspresif yang tangguh, bahkan mungkin tidak tertandingi. Citra tradisional seorang anak ajaib yang berubah menjadi komposer ruang tamu yang berkelas, yang menjadi ajaib mampu membayangkan seluruhan karyanya di kepalanya sebelum ia menulis, memberi jalan kepada citra seniman kreatif yang serius dan telaten, dengan wawasan manusia yang tajam dan psikologi kompleksnya menurut eksploitasi.